Oke, di sini ada Kimi dan Freya-nya cuy, dan Lancelot-nya. Kita majuin aja cuy. Kita lock Kimi-nya dulu, soalnya yang tipis Kimi cuy. Oke, di sini ada Freya. Apakah dapat double kill? Oke, dapat cuy. Oke, kita lanjut. Di sini ada Freya, kita langsung aja cuy, dan nggak usah memakai ulti. Oke, dapatkah? Oke, dapat. Oke, di sini ada Nathan, kita langsung gas aja cuy. Oke, dapat cuy. Oke, kita mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi kali ini aku akan membahas hero Thamus lagi cuy, dan sesuai di thumbnail yaitu membahas tentang kekurangan dan kelebihan Thamus kalau memakai build critical. Bentar, di sini musuhku siapa ya? Freya apa Benedetta? Oke, di sini Benedetta ternyata. Oke, untuk buildnya aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Oke, tetapi sebelum kita lanjut ke buildnya, aku akan menjelaskan dulu kalau kalian itu melawan Benedetta. Jadi pasifnya Benedetta itu terhitung basic attack cuy. Jadi kalian bisa membeli itemnya itu Steel Leg Plate. Terus kita lanjutin ke itemnya ini cuy. Untuk item pertama aku menggunakan Corrosion Skate, tetap Corrosion Skate karena ada efek slownya plus attack speednya cuy. Terus untuk item kedua aku menggunakan sepatu. Untuk sepatunya ini aku menggunakan Tox Boot cuy. Terus untuk item kedua aku menggunakan Husklow. Kenapa bang kok menggunakan Husklow? Jadi gini, Husklow ini kalau kita berhasil mengeluarkan critical itu akan menambahkan attack speed kita cuy. Terus yang kedua, Husklow ini juga ada lifesteal-nya, dan kita tahu kan di itemku ini tidak ada defense sama sekali cuy. Terus untuk item keempat aku menggunakan Berserker Fury karena konsepnya ini kritikal kan. Terus untuk item kelima aku menggunakan si Halberd. Kenapa bang kok nggak menggunakan DHS ataupun Demon Hunter Sword? Jadi gini, kalau kalian itu full attack, kalian mending menggunakan si Halberd, soalnya pasifnya itu juga ada kayak DHS nya cuy. Plus di si Halberd ini juga ada pengurangan anti regennya. Terus untuk item terakhir aku menggunakan GDS, Great Dragon Spear cuy. Jadi untuk fungsinya sendiri kalau kita ulti itu bisa menambahkan movement speed kita cuy. Oke, aku lanjutin ke emblemnya. Setelah emblem akan aku bahas kekurangan dan kelebihannya emblem critical ini cuy. Oke, kita mulai dari emblemnya dulu. Jadi untuk emblemnya aku memakai emblem fighter cuy, dan untuk talent pertama aku menggunakan talent yang ada penambahan darahnya. Terus untuk talent kedua aku menggunakan Festival of Blood cuy, agar kalau kita berhasil ngekill musuhnya ataupun mendapatkan assist tetap mendapatkan spell farm. Terus untuk talent terakhir aku menggunakan Infuriate. Terus kalau kalian tanya kenapa bang kok nggak menggunakan Brave Smith, jadi gini, kalau kita menggunakan item full attack mending kalian menggunakan Infuriate saja, karena untuk penambahan Brave Smith itu tergantung berapa persen darah kalian cuy, total HP kalian maksudnya. Jadi kalau HP kalian itu banyak, itu Brave Smith itu akan banyak juga cuy untuk pemulihannya. Tetapi kalau kalian itu full attack, untuk pemulihannya itu akan sedikit, soalnya kan tidak ada penambahan darahnya itemnya itu. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang emblemnya si Thamus cuy. Terus aku lanjutin ke kelebihan dan kekurangannya dulu. Untuk kelebihan build critical ini adalah yang pertama itu untuk nge-clear minion, terus ngelord, terus nge-turtle itu cepat cuy. Tetapi untuk kekurangannya itu ini sangat tipis. Jadi kalau kalian menggunakan build critical, kalian nggak boleh main asal masuk cuy. Ya intinya kalian nunggu teman kalian agar semua sisinya keluar, dan kita tahu kan Thamus itu lemah sama stun. Jadi usahakan kalau kalian menggunakan build critical kalian bisa tunggu teman kalian baru maju cuy. Terus yang kedua, Thamus ini juga lemah sama kayak hero-hero Benedetta ini yang suka ngeloncat ngebling. Ya susahnya kalau di build critical itu akan gampang mati juga cuy.
Oke, jadi gitu ya untuk kelebihan dan kekurangannya. Dan menurutku, ini menurutku pribadi, yang kalau memainkan Tamus itu barbar, ini tidak rekomendasi cuy ya, tidak enak lah untuk buildnya kalau kita build kritikal. Tetapi ya ini tergantung style kalian ataupun gameplay kalian. Kalau kalian itu mainnya aman ataupun nunggu teman kalian dulu yang bukain war, kalian boleh gunakan cuy. Tetapi untuk kekurangannya yaitu sangat tipis sekali, dan kita tahulah kayak apa Tamus itu. Sebenarnya kan Tamus ini enaknya kan kuatnya, tetapi kalau di build kayak gini nggak ada kuat-kuatnya sama sekali cuy. Dan ini mainku di klasik kok, nggak di rank cuy. Kasihan kalau di rank susah-susah main rank, ngeluangin waktu malah di troll, kan kasihan tar. Jadi untuk kayak apa itu coba-coba build, aku pasti mainnya di klasik cuy. Kan kalau di klasik kan nggak terlalu serius amat kan, kasihan kalau sudah ngeluangin waktu terus di troll sama orang, kan kasihan anak orang loh itu. Oke, dan ini ada Benedetta. Oke, susahnya kalau di build kritikal ini ya gini, spell farm nggak dapat, terus gimana ya, cuma attack speednya aja tinggi cuy. Jadi untuk ngepush turret terus lord turtle itu memang cepat sih, tetapi ya kehit sekali turret itu kayak gini sudah hampir sekarat ini. Oke, kita langsung coba lihat Bamerak. Oh nggak ada. Dan di sini yang gendong itu untungnya Claudine-nya bisa main cuy. Kalau enggak ini ya kalah sih. Ya nggak tahu lah. Ya ntar kita tunggu. Ini ada Kimi-nya. Oke, kita ke atas lagi cuy, ke lane kita. Ya susahnya Tamus kalau di build kritikal itu karena kekurangannya. Tamus ini susah mengejar hero yang suka ngebling. Maksudnya suka ngebling itu gini, kalau kita memakai ulti otomatis kan musuhnya itu akan kabur. Nah, kekurangannya build kritikal setelah kita tidak memiliki ulti cuy, kita mau ngapain walaupun basic attack kita itu tetap akan mendapatkan lifesteal dari hasil tadi ya, tetapi ya kayak gitu terlalu tipis cuy. Terus yang kekurangan yang kedua, karena terlalu tipis terus musuhnya itu ada hero setunya. Kalau ada setunya ini kan enggak, umpamanya ada hero setunya itu malah tambah parah lagi cuy. Ya ini gas saja, ini Kimi-nya kita lock aja, Kimi-nya yang tipis. Dan untuk kekurangannya lagi, kalau musuhnya itu tebal-tebal, jadi untuk kritikal ini tidak akan terlalu berfungsi cuy. Ya kritikalnya itu cuma basic attack-nya, bukan pasifnya ya. Jadi pasifnya itu tetap true damage, tetapi damage-nya ya nggak terlalu besar kayak basic attack-nya yang kritikal. Yang sakit itu cuma basic attack yang kritikal, bukan pasif. Sedangkan untuk sakitnya si Tamus ini kan berada di skillnya, bukan kok di skillnya, di pasifnya. Jadi kan kalau yang sakit itu pasifnya, ngapain kita harus menggunakan item yang ada penambahan physical attack-nya yang terlalu banyak kan. Kita ngandalin apa itu, ngandalin pasifnya aja kan sudah cukup sebenarnya. Jadi gitu. Oke, di sini ada Freya, kita majuin aja cuy. Dan ini kayaknya Freya-nya kalah sih kayaknya, karena di sini kan mainnya klasik kan. Jadi ya di sini Freya-nya jadi raw. Jadi untuk itemnya itu ya nggak jadi-jadilah untuk Freya-nya. Kalau jadi kan kalah ini sebenarnya. Apalagi kalau aku sudah nggak punya ulti, sudah nggak mempunyai spell farm, walaupun dapat dari talent tadi ya, Festival of Blood, tetapi kan nggak seberapa untuk spell farmnya. Terus untuk penambahan lifesteal-nya dari Asglow pun juga nggak terlalu banyak kan. Oke, di sini digebukin, mati aku. Oke, ini aku udah hidup lagi cuy. Oke, kita itu sudah ada yang push atas, kita lanjut ke bawah, tetapi ada Kaguya. Kok Kaguya? Kagura. Oke, kita kemana ini? Wah, sini aja lah, beruang aja, beruang.
Oke, kita lanjutin ke bawah. Nah, itu sudah dapat. Terus kemana? Ini gimana ya, kalau di build critical mau asal masuk semak itu ya lumayan takut, soalnya kan terlalu tipis. Walaupun kalian padu dengan item kayak cuma kritikalnya Hasclo sama Berserker lah, itu tetap agak kurang cuy. Soalnya ya cuma basic attack-nya yang sakit, bukan bukan pasifnya. Tetapi kalau kita paduin antara kayak War Egg, Endless Battle, Thunder Blade, itu mungkin lebih aman ketimbang critical cuy. Ya entar aja akan aku coba untuk build yang true damage, soalnya kan lebih sinkron sama pasifnya, sama apanya ya, sama skill-skillnya, kayak gitulah intinya, lebih bagus menurutku. Tetapi ya belum aku coba, ya entar aja akan aku coba cuy. Untuk item yang full true damage aja kayak War Egg, Endless Battle, terus Thunder Blade, itu kan full true damage asalkan kita menggunakan skill setelah itu basic attack, ataupun basic attack setelah menggunakan skill itu. Dan itu juga ada pengurangan cooldownnya kan, jadi kita lebih dimudahkan cuy untuk mengaktifkan true damage nya. Soalnya kan setelah kita menggunakan skill 1, setelah itu kita tarik lagi untuk skill satunya, itu otomatis akan mendapatkan pasifnya kan setiap basic attack nya. Ya bukan setiap basic attack, setelah menggunakan skill 1, setelah itu kita tarik lagi, itu basic attack selanjutnya akan mengeluarkan true damage ataupun mengaktifkan pasifnya cuy. Ya mungkin lebih enak itu ketimbang build critical cuy. Tetapi untuk nge-clear minion terus ngancurin turret itu emang cepat untuk build critical. Ya soalnya kan critical itu gimana ya, damage-nya kan sakit, emang sakit damage critical. Tetapi semenjak critical ada 4 untuk itemnya itu, kalau pengen full critical itu harus membeli 4-4-nya cuy. Kalau cuma 3 itu critical-nya tidak akan maksimal lah. Oke, ini ada Freya. Nah, oke, kita ngelot aja gimana ya biar cepat untuk gamenya. Nah ini aku contohkan di lord kan cepat ini kalau di lord, tetapi kalau di musuhnya malah mati sendiri cuy. Oke, kita ngelord aja cuy. Memang kalau untuk ngelord itu cepat, tetapi ya gitu. Oke, di sini ada siapa, Benedetta. Dan untuk menghindari ultinya Benedetta Petrify sendiri, sebenarnya kalian jangan asal memakai skill 2 cuy. Ini ada Nathan, kita pakai ulti, ini dapat dan kita kabur aja cuy. Dan ini ada Freya. Oke, dapat assist lagi. Jadi untuk nge-counter Benedetta ya kalian jangan asal menggunakan skill 2 nya. Ya intinya kalian bisa simpan untuk skill 2 nya cuy. Ya untuk berjaga-jaga kalau entar dia menggunakan ulti Petrify. Ya kayak gini kan aku menggunakan skill 2 pas Benedetta-nya kan Petrify kan. Oke, jadi ini kayaknya end cuy, kita memakai ulti aja. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Thamus critical cuy. Tetapi kalau kalian punya kelebihan dan kekurangan lagi tentang build critical, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.